Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa. Senang sekali saya bisa bertatap muka dengan para pembelajar hebat dan smart, walaupun lewat media online seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas topik tentang komplikasi neurologi pada HIV yang merupakan salah satu sub materi pembelajaran pada blok tropis medicine. Mari kita lihat slide berikutnya. HIV dengan komplikasi AIDS merupakan level kompetensi 3A, di mana para pembelajar sekalian nanti harus mampu mendiagnosa, mampu melakukan tata laksana awal non-emergensi, dan mampu melakukan proses rujukan. Nah, pada pendahuluan kita bersama-sama telah mengetahui bersama bahwa HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah suatu retrovirus yang memiliki kemampuan memicu disfungsi sistem saraf pusat dan perifer. Ada dua kelompok penyakit utama pada sistem saraf yang terkait dengan HIV, yaitu penyakit oportunistik, yaitu akibat infeksi mikroorganisme selain HIV, yaitu misalnya toksoplasmosis otak, meningitis TB, meningitis cryptococcus, encephalitis, CMV, dan lain-lain. Kemudian, komplikasi primer pada sistem saraf pusat yang dikenal dengan neuro-AIDS, yaitu adalah akibat infeksi langsung HIV pada sistem saraf, baik neuropati HIV, gangguan kognitif pada HIV, dan mielopati pada HIV. Secara epidemiologi kita bisa melihat bahwa menurut data dari Kemenkes RI, hingga tahun 2016 terdapat sekitar 622 orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Indonesia. ODA adalah singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Indonesia merupakan negara dengan jumlah ODA peringkat ketiga terbesar di Asia Pasifik. Nah, menurut studi kohort Jakarta tahun 2015, sekitar 54% HIV positif dari 274 pasien. Angka kematian dalam 6 bulan didapatkan 40% pada pasien HIV negatif dan 71% pada HIV positif. Bagaimana etiologi dari HIV sebenarnya? Nah, golongan virus yang merupakan penyebab dari HIV ini adalah retrovirus yang menyerang limfosit yang ditandai dengan adanya molekul CD4. Jadi CD4 ini merupakan indikator utama untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami suatu gangguan atau infeksi virus. Ini adalah contoh atau gambaran animasi dari virus HIV ini, di mana di dalamnya ada RNA, ada kapsid, kemudian ada tonjolan-tonjolan glikoprotein, ya, ada GP120, GP41, enzim transkriptase balik, dan memiliki membran. Nah, pada neuroAIDS ini, neuropati HIV dan produknya yaitu polineuropati simetrik, distal HIV, dan antiretroviral toxic neuropati atau ATN HIV. HIV Associated Neurocognitive Disorder ini adalah bentuk toksisitas direct HIV ke saluran saraf pusat dan merupakan kondisi yang komorbid. Mari kita lihat neuropati HIV. Ya, jadi salah satu komplikasi pertama adalah adanya neuropati. Patomekanisme terjadinya neuropati adalah dimulai dari adanya toksisitas langsung dari HIV itu terhadap neuron. Nah, kemudian akan berlanjut dengan perubahan atau penurunan status imun penderita yang dilihat dengan jumlah CD4-nya dan viral load-nya. Ya. Nah, toksisitas tidak langsung adalah respon inflamasi produk akibat protein virus, di mana peran glikoprotein yaitu 120 GP120 tadi yang kita lihat sebagai tonjolan pada permukaan sebelum HIV akan menyebabkan induksi lisis sel saraf dan mengaktifasi makrofag sehingga terjadi pelepasan mediator inflamasi yang bersifat neurotoksik. Akhirnya, neuropati juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan obat nucleoside reversal transkriptase inhibitors atau NRTAs seperti stafudin, didanosin, dan saltitabin yang merupakan obat-obat yang bisa mengganggu fungsi dari mitokondria. Bagaimana manifestasi klinis dari HIV pada neuropati?
Nah, neuropati sensorik terkait HIV adalah gangguan pada sistem sensorik di mana penderita akan mengalami polineuropati simetris yang bersifat distal. Kemudian terjadi neuropati toksik akibat ARV. Kemudian polineuropati demyelinasi inflamasi, ada dua jenisnya yaitu IDP dan CIDP. IDP adalah acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, di mana di sini terjadi perubahan secara mendadak dari inflamasi pada neuron, yaitu terjadi demyelinisasi. Kemudian terjadi secara kronik yang disebut dengan chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Kemudian ada mononeuropati multiplex, di sini melibatkan berbagai serabut saraf. Kemudian neuropati otonomi yang melibatkan sistem otonom, misalnya gangguan berkeringat, gangguan mixing, dan beberapa gangguan otonom lainnya. Sindrom limfositosis infiltrasi diffuse, neuropati karena infeksi opportunistik, ya. Jadi misalnya jamur, ya, dan beberapa infeksi lain itu merupakan salah satu opportunistik. Nah, ini berdasarkan klasifikasi neuropati HIV. Kemudian umumnya neuropati HIV ini bersifat distal, simetris, dan predominan mengenai saraf sensorik. Jadi pasien akan merasa kebas, ya. Refleks Achilles akan menurun atau tidak ada. Sensasi berupa vibrasi dan pinprick pada ekstremitas bawah menurun, terjadi kelemahan dan atrofi otot. Kemudian rasa tebal, kesemutan atau nyeri pada distribusi stocking and glove. Mengenai diagnosis, untuk menetapkan adanya neuropati HIV ini, maka pertama berdasarkan gejala klinis tadi, yaitu pasien menderita nyeri neuropati, gangguan sensorik, gangguan refleks, gangguan vibrasi, disequilibrium, ketidakseimbangan, dan gangguan motorik, ya bisa berupa atrofi. Kemudian gold standarnya adalah biopsi kulit. Nah, BPNS atau Brief Peripheral Neuropathy adalah merupakan screening salah satu untuk menentukan neuropati HIV. Kemudian elektrofisiologi menggunakan EMG atau SSW Simulated Skin Wrinkle Test, dan laboratorium, yaitu kita melihat berapa jumlah CD4 dan berapa viral load HIV-nya. Nah, selanjutnya tata laksana untuk neuropati HIV ini bisa kita menggunakan farmakologi yang non-invasif, farmakologi invasif, dan non-farmakologi sedang. Untuk farmakologi non-invasif, kita bisa menggunakan analgesik seperti paracetamol, OAINS, atau morfin, ya. Atau antikonvulsan, kita kombinasi gabapentin, pregabalin, dan lamotrigin. Antidepresan seperti amitriptyline dan duloxetine, atau kapsaisin topikal, jadi sejenis salep yang dibuat dari cabai. Kemudian kannabis yang merupakan produk dari obat-obat yang bersifat narkotik, kemudian preparat neurogrowth faktor, serta kortikosteroid. Kemudian farmakologis invasif bisa menggunakan blok saraf, kita injeksi saraf itu sehingga nyeri menjadi berkurang atau hilang, atau neurolitik, atau tindakan bedah, tergantung sesuai dengan kondisi klinis pasien. Selanjutnya dengan non-farmakologis, yaitu modifikasi gaya hidup. Jadi diusahakan pasien memperbaiki gaya hidupnya, hindari merokok, minum minuman alkohol, hindari sedentary lifestyle. Kemudian tata laksana kejiwaan atau konseling, jadi kita berkolaborasi dengan psikolog untuk memberikan terapi pada gangguan psikiatrinya atau gangguan kejiwaan. Kemudian CBT atau Cognitive Behavior Therapy juga merupakan salah satu gangguan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan si penderita. Kemudian yang kedua adalah HIV Associated Neurocognitive Disorder atau HAND, ya. Ini merupakan gangguan yang melibatkan gangguan fungsi kognitif. Mekanisme terjadinya HAND ini atau HIV Associated Neurocognitive Disorder ini adalah terjadinya inflamasi dalam neurodegenerasi pada infeksi HIV. Jadi inflamasi ini sangat membantu proses infeksi ini terjadi. Dari studi patologi sebelum era ARV ditemukan area yang pusat pada substansi Gracia berupa gejala ringan, yaitu limfosit, infiltrasi limfosit, dan makrofag di perivaskular. Kondisi lanjut akan terjadi kelompok makrofag berbentuk busa atau foam dan sel berinti banyak atau multinucleated cell di substansia Gracia. Kemudian temuan patologi ini pada seperti kasus tidak berkorelasi dengan derajat keparahan klinis. HAND ini juga akan dipengaruhi oleh adanya
perubahan integritas substansi Gracia pada diffusion tensor imaging. Ini merupakan studi patologi pada era ARP. Inflamasi ini dipicu oleh HIV yang menyebabkan proteasom menjadi imunoproteasom. Setelah itu akan menghambat regulasi protein di otak dan mempengaruhi hemostasis seluler dan respon terhadap stres. Akhirnya terjadi gangguan pada neuron dan dinamika protein sinaps menyebabkan gangguan kognitif. Selanjutnya, manifestasi klinis yang muncul adalah terjadi HIV-associated asymptomatic neurocognitive impairment atau ANI, jadi terjadi penurunan kognitif secara ringan, kemudian atau asimptomatik, kemudian HIV-associated mild cognitive neurocognitive disorder atau MND, atau HIV-1 associated dementia. Jadi ini sudah kategori berat kalau sudah terjadi demensia, sehingga akan menjadi klasifikasi HIV-associated neurocognitive disorder. Nah, manifestasi klinis, ya, untuk selanjutnya akan umumnya menampakkan keterlibatan dari struktur kortikal, jadi terjadi gangguan memori dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan memori terlihat oleh adanya perubahan kemampuan untuk mengingat keadaan masa lampau dan keadaan masa sekarang. Biasanya untuk membantu gangguan memori dan gangguan fungsi kognitif ini kita bisa menggunakan alat berupa MMSE atau Mokaina. Nah, untuk mendiagnosis, kita memerlukan beberapa pemeriksaan kognitif pada pasien HIV dengan mengevaluasi 5 domain kognitif. Yang pertama adalah atensi atau konsentrasi, kemudian bahasa, abstraksi eksekutif, kemampuan persepsi motorik kompleks, serta memori. Ya. Untuk diagnosis banding, biasanya kita akan melihat apakah ada tumor otak, sindrom Guillain-Barré, miopati, trauma medullospinalis, myelitis, dan penyakit Alzheimer. Nah, selanjutnya untuk menatalaksanakan kasus tersebut, maka hand ini kita usahakan menyingkirkan infeksi otak dan opportunistic line dengan melihat CD4 dan viraloidnya serta analisis glikol cerebrospinalnya. Selanjutnya penilaian adherence terhadap RP, mencegah RP neurotoksik atau evaporance, dan tata laksana diet yang baik. Lanjut dengan olahraga, diusahakan olahraga minimal 3-5 kali per minggu. Penilaian dan perbaikan sleep hygiene, diusahakan tidur 8 jam sehari. Pembatasan bahkan menghilangkan konsumsi alkohol dan penanganan depresi, yaitu tadi dengan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk psikologi. Nah, saya kira itu tentang komplikasi HIV pada neurologi. Semoga bisa memberikan informasi dan menjadi bahan untuk mengetahui dan menguasai mekanisme cara kita untuk menghilangkan HIV pada gangguan neurologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi